berbasis teknologi. Ini tidak masuk studi kasus, tidak masuk ke berbasis teknologi. Ini juga video bisa ya, video, tapi lebih bagus game edukatif berbasis digital ya. Ini bagus bisa sebenarnya, tapi ini lebih efektif. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat sekalian, calon guru profesional, PPG, guru tertentu, atau Daljab 2024 yang tahap 3 ini ya. Sekarang baru sempat untuk buat soal UK PPG, sebagaimana FR mengatakan tahap 1 dan 2 bahwa soal tryout PMM itulah yang banyak masuk ya. Meskipun ada beberapa yang kurang beruntung di PAUD ya. Di PAUD itu katanya hanya paling tinggi, berbeda-beda juga ya, tergantung nasibnya mungkin ya. Karena beberapa orang yang pesan soal di saya itu katanya ada yang lebih 10, ada yang banyak, ada juga tadi sempat pesan tapi katanya cuma sekitar 4-7 soal ya. Bahkan ada juga yang tidak ada Bapak Ibu, hanya mirip saja, hanya mirip, tidak sama persis. Tapi lumayan lah, kita bisa belajar latihan dengan soal yang mirip ya. Apalagi dengan pembahasannya itu akan lebih enak, karena kita divariasikan soal sedikit saja kita bisa jawab kalau ada pembahasannya, bukan kunci saja. Jadi semua soal yang saya berikan itu lengkap dengan pembahasan, tidak hanya kunci jawaban saja. Jadi Bapak Ibu bisa belajar langsung. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal tryout PMM untuk sosiologi ini, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media Bapak Ibu guru. Dan bagi teman-teman yang merasa soalnya belum dibahas di sini, silahkan kirimkan saya soalnya. Kalau ada waktu saya akan bahas, karena sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan observasi kelas dan supervisi kelas ya, supervisi pengawas bakal datang ke sekolah. Kita lihat soal yang pertama. Hari ini Bu Santi akan mengajar di kelas E3 dengan subjek materi bentuk interaksi sosial disosiatif. Di kelas E3 terdapat 4 siswa yang berada di bawah pengawasan guru BK karena merokok di kantin sekolah. Pada saat istirahat pertama, sebelum mengajar, Bu Santi berupaya mengumpulkan informasi untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya kepada guru BK. Berdasarkan kondisi tersebut, Bu Santi mengembangkan langkah dukungan psikologis awal pada tahap A. Mendengarkan masalah siswa, B. Memahami situasi masalah siswa, C. Melakukan diagnosis masalah siswa, D. Membangun hubungan baik dengan siswa, dan E. Mengenali dengan memberikan perhatian pada siswa. Silahkan dijawab Bapak Ibu, saya kasih waktu 5-10 detik. Kalau dirasa terlalu cepat bisa di pause videonya ya. Nah, nanti Bapak Ibu di opsi ini akan ada opsi A, B, C sampai E ya. Cuma dia agak bayang, agak kayak bayang-bayang saja. Setelah ini insya Allah bahasa Indonesia ya, dan IPA saya akan bahas. Paling banyak komentarnya di YouTube. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah jawab. Jadi jawaban yang tepat adalah memahami situasi masalah siswa tersebut. Ini dia alasannya, Bu Santi sedang mengumpulkan informasi untuk memahami latar belakang dan detail kejadian yang melibatkan siswa di bawah pengawasan guru BK. Langkah ini menunjukkan upaya Bu Santi untuk memahami situasi secara mendalam, sehingga ia bisa merancang pendekatan yang tepat saat berinteraksi dengan siswa. Memahami situasi masalah siswa
adalah dasar penting agar guru dapat memberikan dukungan yang sesuai dan relevan berdasarkan kondisi aktual yang dihadapi siswa. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah opsi B. Memahami situasi masalah siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hari ini Pak Anton mengajar sub materi dampak negatif perubahan sosial di kelas F7. Pak Anton memiliki kepedulian terhadap penguatan psikologi siswa. Salah satu yang sering dilakukan adalah meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pembelajaran yang sesuai dilakukan oleh Pak Anton adalah A. Menjelaskan gangguan psikologis siswa sebagai dampak negatif perubahan sosial. B. Memberikan pertanyaan pemantik melalui video dampak kerusakan alam akibat kemajuan teknologi. C. Memberikan umpan balik positif saat siswa menyampaikan pendapat dampak negatif perubahan sosial. D. Memaksa siswa untuk menceritakan masalah yang pernah dihadapi sebagai dampak negatif perubahan sosial. Dan E. Memberikan terapi psikologis kepada siswa yang mengalami gangguan sosial emosional akibat dampak negatif perubahan sosial. Silahkan dijawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan, bisa chat saya di nomor WhatsApp yang tercantum di video ini dan di kolom deskripsi. Itu aman kalau Bapak Ibu ambil nomor saya di sini. Tidak perlu lagi ragu akan penipuan ya Bapak Ibu. Siapa tahu ini tidak sempat lagi saya bahas dan Bapak Ibu sudah UP, UK, PPG. Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi jawabannya adalah memberikan umpan balik positif saat siswa menyampaikan pendapat dampak negatif perubahan sosial. Alasannya, memberikan umpan balik positif dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa dengan menghargai, mendukung keberanian mereka untuk berbicara dan berbagi pendapat. Cara ini juga membuat siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri, yang merupakan pendekatan penting dalam penguatan psikologis. Dibandingkan opsi lain yang mungkin terlalu memaksa atau tidak relevan secara langsung dengan peningkatan motivasi intrinsik ya. Pemberian umpan balik positif mendorong keterlibatan siswa dalam diskusi sambil menjaga suasana belajar suportif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Ratna adalah guru sosiologi di SMA Bangsa saat ruang kelas baru direnovasi dengan berbagai fasilitas modern seperti papan tulis interaktif, proyektor, dan layar, sudut diskusi, rak buku, dan wifi. Bu Ratna ingin membuat suasana kelas yang nyaman untuk diskusi terbuka dan refleksi. Berdasarkan kondisi tersebut, lingkungan fisik yang perlu disesuaikan untuk pembelajaran Bu Ratna adalah A. Meletakkan kursi dan meja berbaris menghadap papan tulis. B. Menggunakan sudut diskusi sebagai tempat membaca buku. C. Memanfaatkan buku-buku yang tersedia untuk pembelajaran. D. Meningkatkan akses internet untuk pembelajaran berbasis digital. Dan E. Memanfaatkan sudut diskusi untuk sesi tanya jawab dan refleksi kelompok. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah memanfaatkan sudut diskusi untuk sesi tanya jawab dan refleksi kelompok. Ibu Ratna ingin menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk diskusi terbuka dan refleksi dengan memanfaatkan sudut
diskusi sebagai tempat khusus untuk kegiatan tanya jawab dan refleksi kelompok. Siswa akan lebih merasa nyaman dan terbuka dalam berbagi ide dan perspektif. Ini selaras dengan tujuan Bu Ratna untuk mendukung pembelajaran interaktif dan kolaboratif yang mengoptimalkan ruang kelas yang baru direnovasi dan dirancang untuk aktivitas interaktif. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini enak kalau menurut instruksi saya mengirim soal ya. Soalnya jelas, terang, benderang ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan arahan saya, biasanya kabur Bapak Ibu cara ambilnya. Sekolah Nusa memiliki fasilitas berbasis internet yang memadai. Selain itu, sebagian besar siswa menggunakan smartphone dan memahami teknologi dengan baik. Pak Pendi ingin agar para siswa mampu secara kontekstual, mampu membangun integrasi sosial dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mendukung ruang kelas yang interaktif. Berdasarkan ciri lingkungan fisik tersebut, pengelolaan pembelajaran yang sesuai dikembangkan Pak Pendi adalah A. Membuat proyek promosi nilai-nilai kebangsaan melalui konten di media sosial. B. Menjelaskan materi ragam integrasi sosial dalam masyarakat melalui proyektor. C. Menggunakan koleksi buku perpustakaan untuk meningkatkan literasi membaca. D. Mengembangkan materi integrasi sosial melalui literatur review. Dan E. Membuat bentuk asesmen menyusun poster faktor pendukung integrasi sosial. Silahkan dijawab dulu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah kunci dengan menggunakan tombol fitur pause ya, supaya tidak terlalu panjang durasi video saya. Kita lihat jawabannya, yaitu membuat proyek promosi nilai-nilai kebangsaan melalui konten di media sosial. Dengan fasilitas internet yang memadai dan siswa yang mahir menggunakan teknologi, memanfaatkan media sosial untuk membuat proyek promosi, nilai-nilai kebangsaan menjadi langkah efektif untuk mengembangkan integrasi sosial secara kontekstual. Kegiatan ini tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang ada, tetapi juga memungkinkan siswa untuk berinteraksi, berbagi, dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan di luar digital. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang integrasi sosial dalam konteks nyata dan modern. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah berapa yang sama dengan jawaban saya, Bapak Ibu? Silahkan berkomentar ya. Kita lihat soal berikutnya. Bu Wiwit mengajar materi ragam gejala sosial. Bu Wiwit ingin meningkatkan pemahaman kritis siswa menggunakan media pembelajaran sederhana. Sementara itu, kondisi sekolah Bu Wiwit memiliki banyak keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana. Berdasarkan kondisi tersebut, media pembelajaran yang tepat digunakan adalah A. Media PowerPoint untuk menjelaskan pengertian ragam gejala sosial. B. Data statistik yang disajikan dalam bentuk video untuk mengidentifikasi gejala sosial. C. Kumpulan koran tentang berita, contoh nyata gejala sosial yang terjadi di masyarakat. D. Contoh e-book yang menunjukkan dampak gejala sosial seperti perilaku menyimpang. E. Pertanyaan pemantik untuk mengeksplorasi pemahaman awal siswa tentang gejala sosial. Silahkan dijawab. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah kumpulan koran tentang berisi contoh nyata gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan kondisi sekolah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, media pembelajaran yang sederhana namun efektif sangat diperlukan. Kumpulan koran atau artikel berita dapat menjadi sumber informasi yang mudah diakses
dan bisa membantu siswa memahami gejala sosial secara nyata. Materi dari berita memungkinkan siswa untuk melihat contoh-contoh aktual dari gejala sosial yang terjadi di masyarakat di sekitar mereka, sehingga meningkatkan pemahaman mereka secara kritis tanpa memerlukan teknologi atau fasilitas tambahan yang mungkin sulit diakses oleh sekolah. Nah, ini berarti jawabannya ada di opsi C ya, kumpulan koran ya. Nah, kenapa? Karena di sini dia sekolahnya sangat terbatas, sangat banyak keterbatasan dalam fasilitas sarana dan prasarana. Ya, mungkin saja kalau PowerPoint dia tidak punya laptop di sana. Kemudian data statistik, ya, ini juga memerlukan banyak sarana dan prasarana untuk menampilkan video. E-book juga belum tentu bagus karena mungkin di sana masih sangat terbatas ya, sudah dikatakan sudah sangat terbatas, mungkin HP pun mereka tidak punya untuk membuka e-book tersebut. Ya, kalau hanya pertanyaan pemantik, itu agak kurang nyambung dengan yang diinginkan kasus yang dialami Bu Wiwit di sini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media Bapak Ibu Guru. Hari ini Pak Eko akan mengajar bab baru, yaitu kelompok sosial di kelas F2. Pada pertemuan sebelumnya, siswa cenderung pasif dan minat belajar rendah. Padahal Pak Eko telah menggunakan metode diskusi kelompok. Pak Eko memutuskan akan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi untuk mengatasi kondisi tersebut. Media pembelajaran yang sebaiknya dipilih oleh Pak Eko adalah A. Permainan peran untuk simulasi tentang fungsi kelompok sosial. B. Studi kasus tentang pengaruh kelompok sosial terhadap perilaku remaja. C. Peta konsep tentang jenis-jenis kelompok sosial menurut tokoh sosiologi. D. Video pembelajaran yang menjelaskan tentang dinamika kelompok sosial. Dan E. Game edukatif berbasis digital untuk mengajarkan konsep kelompok sosial. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban dan pembahasannya. Game edukatif berbasis teknologi, berbasis digital untuk mengajarkan konsep kelompok sosial. Ini dia alasannya. Game edukatif berbasis digital dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa yang sebelumnya pasif, karena memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Dengan pendekatan ini, siswa dapat lebih mudah memahami konsep kelompok sosial sambil terlibat langsung dalam permainan yang relevan dengan materi. Media berbasis teknologi ini juga akan membantu meningkatkan motivasi intrinsik siswa dengan cara yang lebih modern dan menarik sesuai dengan minat siswa saat ini. Ya, maklumlah sekarang hampir seluruh siswa itu gila game ya. Ya, itu yang paling relevan dengan pembelajaran berbasis teknologi. Ini tidak masuk studi kasus, tidak masuk ke berbasis teknologi. Ini juga video bisa ya, video, tapi lebih bagus game edukatif berbasis digital ya. Ini bagus bisa sebenarnya, tapi ini lebih efektif. Oke Bapak Ibu, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu sedikit Bapak Ibu dalam mengerjakan tryout atau mempersiapkan diri untuk ujian UKPPG-nya nanti. Bagi Bapak Ibu guru yang berminat memesan soal saya, bisa chat di nomor WhatsApp saya yang ada di video dan di kolom deskripsi.
silahkan di chat. Insya Allah secepatnya saya respon nanti di sana Bapak Ibu Guru. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.